Kau Kristen dipimpin Saya sama orang bicara Islam karena kamu, berjilbab pikiran lagi. kamu, pemahaman kamu. Ngaku-ngaku Makanya orang kamu, Singapura. makanya kamu mundur, orangnya mundur. Saking dia kecewanya Tawa teman-teman sama sendirian. agamanya. Dia Ya ngaku-ngaku ini orang ketawa Singapura. sendirian loh. Iya ketawa sendiri lah, mas aku ngajak enggak lah, banyak yang ketawa di bawah itu. Udah Jack, Jack ya minum obat 3 kali sehari ya nak. Jangan lupa jangan dilewatkan minum amoxicillin, nanti obatnya Jangan jadi racun. mengklaim. Dadah dek ya. Buat teman-teman Oten ya, aku mau dengan sangat kalau kalian lagi dalam perawatan berobat, tolong minum obatnya yang rajin, jangan sampai dihilangkan sekali. Ya please ya, help me ya, please you drink your medicine ya. Jangan sampai nggak minum. Soalnya pusing, pusing adek ya dengernya ngaku-ngaku orang Singapura ya. Apa? Emang ngaco nih Oten-Otennya. Dusta dalam segala hal, ada dalilnya tuh. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, mengapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Maksudnya apa? Berdosa aja bos, berdusta aja bos. Ada saja kelakuan Oten. Lucu ya. Tapi jujur ya, aku tuh mau tidur tadi kan. Terus aku mau tidur, tuh aku pikir ngapain aku tidur, nggak mau lah membuang waktuku yang ini tidur. Buka lah Komal walaupun nggak FYP kata kan. Ternyata alhamdulillah aku buka Komal, ternyata terhibur dengan kelakuan mereka ya. Masya Allah. Memang sih nggak ada nilai edukasinya mendengarkan mereka bicara sih. Tapi setidaknya aku terhibur teman-teman. Maaf ya, aku lagi pengen dihibur Oten. Halo Puji Pangestu. Halo. Durewati 1000 jalan. Oten banyak bohongnya. Oten kerjanya berbohong terus. Sore Jeffrey. Apalagi kau? Apalagi kau Jack? Ya, saya mau meluruskan kamu. Meluruskan mana yang keliru ucapan saya? Karena kamu mengklaim Yesus itu Muslim. Jelas dan terbukti dia Islam, karena Aslam artinya tunduk patuh kepada Tuhan. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadilah kehendakmu Bapa, bukan seperti yang aku inginkan, begitu. Artinya dia Islam. Dan dia menyembah kepada Tuhan yang benar. Tapi kau Kalau bilang dia Islam harus ateis. mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh tidak, kalau seorang nabi tidak mengucapkan kalimat syahadat seperti makanya kami kamu Islam, salah. kenapa? Oh, Kamu salah. itu Islam loh kok aku yang salah? Yang mengucapkan kalimat syahadat itu adalah Islam yang pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa, dia pada waktu itu membawa agamanya sendiri. Kok salah? Ya Nabi Isa Al-Masih atau Yesus kan dia tidak mengenal Nabi Muhammad, belum mengenal Nabi Saya Muhammad. Islam nggak? Saya Islam Dia nggak? bersyahadat. Sebentar, Enggak lah, kau Mbak. kafir, Saya kau Islam atau kafir, bukan? kau penyembah manusia, kau penyembah gimana roh, sih? penyembah manusia, penyembah burung merpati. Kalau Yesus itu Islam dan dia tapi kau bilang dia nggak syahadat, dia syahadat kok, syahadatnya ada di Yohanes Kamu 17 ayat 3. berkata Yesus seorang saja Islam atau orang lain tuh sama ya? Mana? Enggak lah, cuma Yesus saja, kau kafir. Kau itu orang yang menyembah orang Islam. Tuhan kau orang Gimana sih? Islam. Kau kan penyembah Yesus. Sebentar, Yesus Mbak. itu agamanya Islam. Orang yang Kau menyembah orang berduka-duka Islam. di Jadi zaman kau itu Yesus. penyembah orang Islam. Udah dibawa aja lah, kau nggak bisa diajak ngomong, ya. Jadi kau itu Jack penyembah orang Islam, ya. Tuhan kau orang Islam dek. Tuhan kau selevel sama aku, Islam agamanya. Du 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 du. Du. Halo Pak Toto Purwanto, agamanya apa? Assalamualaikum Uni Rifa. Salam warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto. Salam sehat selalu, tetap semangat ya. Siap. Mantap pokoknya Uni setiap memberikan suatu pencerahan terhadap oten-oten.
Oke, terima kasih. Halo Bintang. Oke Pak, ada lagi Pak? Cukup ini, salam sehat Oke, selalu. terima kasih. Tetap semangat. Turunkan aja Siap, sama nyimak di bawah. siap, siap. Halo Pak Bintang, agamanya apa? Jack, kau naik di atas harus bisa ngomongnya gantian ya. Capek loh Jack, perang mulut sama laki-laki. Kalau cewek masih bisa lah aku. Ini sama laki loh, lebih parah daripada perempuan loh. Gantian kalau ngomong ya Jack ya. Kalau ngomong tuh gantian ya. Jack gantian bicara. Kalau kau bicara aku bicara, room ini nggak jadi room edukasi, jadi kayak pasar Jack ya. Orang pusing dengarnya di bawah. Bisa. Kalau nggak bisa aku turunkan ya. Ini kesempatan terakhirmu ya Jack. Kalau kau tidak bisa menghargai dirimu di room ini, kami nggak perlu menghargai kau. Kalau kau tidak bisa bergantian ngomong, kami nggak perlu dengerin kau. Di sini room edukasi, bukan gereja. Bukan tempat kau curhat, bukan tempat kau bisa ngatur-ngatur, tapi tempat mengedukasi. Oke Jack? Ya gitu ya. Jadi Yesus itu memang Islam, tapi kata si Jack dia ateis, nggak bertuhan, padahal dia berdoa kepada Tuhan. Jadi yang berdusta itu si Jack. Kalau saya bisa menunjukkan Yesus Islam, karena Islam artinya adalah tunduk patuh kepada Tuhan pencipta alam semesta. Nah sementara si Jack ini kafir, penyembah orang Islam gitu. Silakan Jack. Pak, Signalmu di Singapura bermasalah ya Jack ya? Jack bermasalah ya signalmu di Singapura ya? Dia katanya tinggal di Singapura. Signalnya lagi bermasalah di Singapura teman-teman ya. Ya Jack, silakan Jack. Kau mau ngomong apa lagi? ya, jika kalian mau masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mana sih? Iya, Yesus juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yesus mengatakan Mana kehidupan ayatnya? kekal. Nih, Mana? Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Coba kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu? Aku umatnya Nabi Muhammad. Aku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Iya, Muhammadar Rasulullah. makanya di zaman Yesus itu Mr. M itu ada. Belum lah. Dia bersyahadat bukan menggunakan nama Nabi Muhammad tapi nama mana sih? dirinya, yaitu kan Yohanes Jangan 17 ayat bohong. 3. Loh, kok bohong? Jangan bohong. Yohanes 17 ayat 3, kehidupan Jangan kekal mengenal bohong Engkau loh. satu-satunya Allah yang benar dan aku yang Sedangkan orang Arab diutus. Saudi sendiri tidak pernah mengatakan begitu. Apa sih? Itu pengasas agama. Ini orang ini salah makan apa ini? Pengasas agama kalian juga enggak. Pengazaz. Agama kami bukan agama yang diazaz orang kayak agamamu, Dek. Kalau agamamu diazaz sama orang. Ya, Agama kami Saudi, bukan agama gimana sih? azaz-azaz. Saudi Arabia. Agama kami itu adalah Woi, wahyu Tuhan. Saudi Arabia. Arabia kenapa? Saudi Arabia. Gimana sih? Ya kenapa, saudara? Iya, Memangnya pengasas Tuhan kau itu agama orang? kalian di Kutanya, orang Tuhan kau itu orang apa? Tuhan kau itu orang apa? Signal di Singapura bermasalah ya Jack ya. Udah Jack, nggak nyambung ya. Kau nggak ngerti bahasa Indonesia, di bawah aja ya Dek ya. Nggak apa-apa, nggak usah jelasin apa-apa Jack. Kami nggak butuh ilmu dari orang nggak berilmu kayak kau Dek. Buat teman-teman kalau awam nggak usah banyak ngomong ya. Nanti malu loh. Aku nggak mau mempermalukan kalian loh. Halo ARM. Kalian nggak tahu ya, itu Jazirah Arab itu. Palestina itu Jazirah Arab itu. Kau pikir Eropa Yesus ya? Sejak kapan Yesus itu orang Eropa? Ada-ada aja kelakuan kaliannya. Nah, kenapa kita katakan Yesus itu Islam secara esensi? Karena Yesus itu adalah orang yang menyembah Tuhan, bukan nyembah orang. Dan Yesus sama orang Kristen itu beda agama. Oten agamanya Kristen, Yesus agamanya Islam. Jadi Oten penyembah orang Islam gitu. Mereka mau-maunya gitu nyembah orang Islamnya. Halo. Halo. Lagi?
Halo Pak. Halo Pak, ni hao ma. Eh, Halo. Bi. Eh, fafase sefase. Fafase fafase. Fase fase fase. Fase fase. Seru ya ternyata ya ngobrol sama Oten nih walaupun gimana gitu ya bikin nggak ada ilmu sih memang. Halo Wibua. Halo juga. Silakan perkenalkan nama dan agamanya. Cuma mau menyanyi. Nggak boleh, ini bukan gereja. Oh, saya mau menyanyi lagunya Yesus. Ini aku ingin lewati. Na, 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 na. Oke, kita ke materi abis ini. Ini terakhir ya. Nanti yang mau antri di bawah dulu, baru aku naikin setelah aku berikan kajian materi. Halo Cipul, agamanya apa? Cipul, agamanya apa? Cala saya kok melebu, Son. Wah, kepiye ke? Kok iso mlebu iki? Tap-tap layar ya, Pak. Matur suwun nggih. Oke. Kita bahas teman-teman ya. Apa alasan saya mengatakan kalau Yesus itu agamanya Islam? Pertama, dikarenakan Islam itu artinya adalah berserah diri. Yesus sendiri orang yang berserah diri. Kedua, Yesus itu salam. Dia membawa damai harusnya ya, tapi di Oten enggak. Dan dia itu Anta bagus, Bapak cuman curhat, saya dibohongin. Lah saya bilang, isi kitab Bapak rata-rata isinya bohong. Salah satu buktinya adalah Lukas pasal 3:23. Bapak barusan sudah mengakui, mengatakan Bapak tiri kita, nenek moyang Bapak tiri kita, nenek moyang kita, itu adalah sebuah kebohongan, Pak. Ya, itu loh Pak, gimana sih masa Bapak nggak ngerti? Tapi Islam nggak dikenalkan Yesus waktu itu ya? Kenapa ya? Loh kok Islam nggak dikenalkan Yesus? Yesus memperkenalkan Islam, makanya Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Mana ada Yesus mengajarkan Shema Israel Adonai Eloheinu Tritunggal? Gimana Bapak ini? Yesus mengajarkan, Ya, maksudnya mana Bapak ini kok aneh? Masa Bapak nggak ngerti? Maksudnya saya kalau Islam itu pengertian mengajarkan Muslim. Tuhan itu Echad. Bentar Pak, saya sudah ajarkan Muslim dari tadi dan Islam. Saya tidak mau berulang-ulang nih. Kalau Bapak nggak ngerti nggak apa-apa, itu urusan Bapak. Artinya adalah Yesus itu bukan tidak memperkenalkan Islam, dia memperkenalkan Islam tapi ajarannya diselewengkan sama Paulus. Makanya tidak lagi tertulis kata Islam karena ada diganti pakai bahasa Yunani. Gimana mau ada kata Islam, bahasa Ibrani aja udah nggak ada dalam kitab Bapak karena diganti semuanya sama penulis-penulis kitab Bapak menggunakan bahasa Yunani. Sementara Yesus bukan orang Yunani. Dipastikan Yesus ketika mengajar muridnya tidak mungkin pakai bahasa Yunani. Ini gara-gara kalian, bukan salah kalian sih. Penulis kitab Bukan. kalian dengan sembrononya mengganti-ganti perkataan Yesus. Loh, kok gini lagi? Emang Yesus kalau ngomong sama muridnya pakai bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Aramaik. Ya sudah. Aramaik, Arab, Ibrani itu serumpun loh. Islam, Shalom. Nah, Yesus berkata, aku tinggalkan damai, diganti jadi damai. Padahal di situ aku tinggalkan Islam untukmu. Kalian itu gimana Berarti- sih? Berarti berarti yang Yesus benar Islam. mengikuti- Kalian berarti yang benar mengikuti Nabi Muhammad dari Arab. Oh jelaslah Nabi Muhammad nggak pernah berbohong. Tidak pernah ada fakta yang membuktikan Nabi Muhammad pernah berbohong. Kalau Paulus sudah banyak kebohongannya, makanya dia pendusta. Karena dia membela dustanya dengan mengatakan kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Nah itu nggak patut dipercaya orang kayak gitu. Berarti mereka pembohong. Ya Pak, orang yang terbiasa berbohong ya pembohong lah. Coba Bapak baca Matius pasal 7 nomor 18. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Dan bahkan Yesus mengatakan hati-hati dengan Farisi munafik. Paulus Farisi atau bukan? Ya. Nah, kata Yesus Farisi itu munafik atau bukan? Iya, karena waktu itu Paulus musuhnya Yesus. Saulus nama dia dulu. Makanya saya tanya, Yesus tidak bicara Paulus waktu itu, dia bicara Farisi. Kalau dia sebutkan Farisi, berarti dia sebutkan semua orang yang menganut sekte Farisi, dia munafik. Saya tanya, Oh, Paulus munafik atau tidak? Ya sudah, nggak saya salah. Berarti saya benar dong. tapi kan kami belajar itu, Kak. Bukan penafsiran Belajar dari sebelah apa? Kak. Loh, Paulus saya itu tadi siapa? itu tidak menafsir. Saya mengizinkan Bapak menjawab sendiri loh, Pak. Bahkan Bapak yang telah menunjukkan bahwa Paulus itu Farisi munafik, Yesus itu Islam.
Bahkan kitab Bapak penuh dengan dusta. Bapak yang telah mengakuinya, karena saya tidak menjelaskannya ke Bapak, tapi mengkonfirmasi ke Bapak, dan Bapak sepakat dengan saya. Contoh kesepakatan kita, Lukas 3:23. Saya katakan kitab Bapak berdusta. Bapak akui, iya, itu dusta. Paulus munafik nggak? Iya, karena dia Farisi. Artinya setiap apa yang saya ucapkan, saya suruh Bapak untuk konfirmasi. Dan konfirmasi Bapak itu benar, serius. Makanya saya sekarang percaya orang botak itu cerdas. Tadinya ragu saya, ya. Karena Bapak sudah mengakui, sekarang saya mulai percaya nih, orang botak itu berpikir ternyata ya, makanya botak. Mengakui apa, Kak? Nah, gimana? Iya, saya mengakui bilang, kan tadi saya mengakui orang botak itu sekarang cerdas. Karena ternyata Bapak sudah mengakui. Pertama, Paulus itu Farisi munafik. Kedua, Yesus mengajarkan Islam. Ketiga, Lukas kitab 3. Saya nggak mengatakan Yesus mengajarkan Islam. Loh, oke, kita konfirmasi. Yesus mengajarkan berserah diri kepada Tuhan nggak? Ya. Ya udah ngajarin Islam. Gimana sih Bapak nih? Tapi kan saya tahu itu Islam itu 600 tahun baru Aduh. ada. Itu bukan Islam yang dibawa Yesus, tapi Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu melanjutkan Iya. tongkat estafet dari Nabi Isa. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad dihadirkan? Karena Islam yang dibawa Nabi Isa ditolak. Nah, Islam yang dibawa Nabi Isa ditolak, Pak, sama Yahudi sama Romawi. Makanya muncul Islam yang dibawa Nabi Muhammad meluruskan apa yang telah diselewengkan oleh pengikut orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, yang disimpangkan, dibikin namanya jadi Kristen, dibikin namanya jadi Nasrani, dibikin namanya jadi apalah, Oneness lah, GO lah, apalah, suka-suka neneknya aja. Maka dikembalikan, diluruskan Nasrani oleh kita nggak Allah. tahu. Bapak gini-gini Siapa apa Nasrani? sih? Nasrani itu sekte sesat dalam kitab Bapak. Gimana sih, Pak? Bapak banyak Yang mana? belajar deh ini gini-gini. Ini Bapak bagus banget loh. Mending tuh Bapak belajarnya secara komprehensif lah, Pak. Jangan iya-iya aja sama pendeta. Bapak pernah nanya sama pendeta nggak? Saya udah belajar. Jujur. Saya Enggak. nggak mengenal Saya, Islam. saya mau Yesus jujur nih. nggak. Nah, kita saya mau jujur nih. Bapak jujur, pernah nanya sama pendeta nggak, Pak? Jujur nih, jujur. Memang harus Pernah. jujur, Kak. Nggak boleh bohong, betul. Oke. Iya, nggak boleh bohong. Pernah. Apa yang Bapak pertanyakan sama pendeta? Tentang apa ini? Astagfirullahaladzim. Pak, saya cuma pengen tahu sejauh mana Bapak sudah belajar kitab Bapak. Saya tanya, Bapak pernah nanya sama Pak Pendeta enggak? Bapak bilang sudah pernah. Saya dari Maka saya kecil tanya. itu. Saya nggak nanya Saya Bapak dari dari kecil kecil dididik. ngapain. No. Saya tidak nanya Bapak dari kecil backgroundnya apa. Saya tanya, Bapak pernah belajar kekristenan nggak sama pendeta? Pernah nggak nanya sama pendeta? Cara belajar kepada pendeta salah satunya dengan cara bertanya. Pernah nggak nanya sama pendeta? Pernah. Ya, pernah. Nah, apa pertanyaan Bapak kepada pendeta? Silakan dijawab. Bukti kalau Bapak memang pernah bertanya. Kalau Bapak tanya ke saya balik, misal Rifa pernah bertanya kepada ulama Islam nggak? Pernah. Kepada siapa? Kiai Haji Idrus Romli. Kepada Buya Anwar Abbas. Apa yang Rifa belajar kepada mereka? Saya bertanya tentang makna, apa maksud Al-Quran menyempurnakan. Itu saya tanya langsung, ada DM-nya loh, ada WA-nya loh. Ini definisi belajar, bertanya kepada ulama. Bapak tadi bilang, saya salah diajarkan, saya salah yang mempelajari. Lah saya tanya, Bapak belajar Bible kepada siapa? Pasti pada pendeta kan? Nah, apa Saya pertanyaan Bapak kepada pendeta? Ya, saya nggak ada pertanyaan. Cuma kita diajarkan dari kecil. Apa diajarkan? Kecil di sekolah. Kenapa? Minggu, sekolah minggu. Ya, sekolah minggu, sekolah SD sampai SMP, kuliah. Yang diajarkan Kita diajarkan apa? Yesus itu orang Yahudi. Makanya saya bilang, Alhamdulillah Bapak sekarang sudah dewasa. Bapak nanya nggak kemarin itu, kenapa Yesus dikatakan orang Yahudi? Ya karena dia hidup itu di wilayah Yudea. Makanya saya Pada tanya, masa kalau orang-orang kita tinggal di Yahudi. Jawa, walaupun benar, bentar. Definisi orang apa itu maksudnya orang daerah apa atau orang etnis apa yang Bapak maksud ini? Maksudnya ya etnis, keturunan Yahudi. Nah, kalau etnis Bapak salah, nggak mungkin dia Yahudi karena dia tidak punya bapak. Bapak mau bicara ya, Bapak ini aja udah pelin-pelan. Ketika Bapak belajar, Bapak bilang dia orang Yudea. Kita ambil Yudea dari itu bukan sebelah nama Maria. etnis. Sebentar. Jangan bawa itu dulu karena itu nggak akan ada buktinya bahwa Maria itu orang Yahudi. Nggak ada silsilahnya dalam Bible. Dengar baik-baik. Pertama, Bapak bilang Bapak diajarkan Yesus orang Yahudi karena dia tinggal di Yudea. Betul. Itu bukan berarti Bapak mengaku Yesus sebagai orang Yahudi karena etnis, karena Yudea itu bukan etnis tapi nama tempat tinggal Judea. Oke? Yang tinggal di Yudea siapa?
Astagfirullahaladzim, Orang ini Bapak Yahudi. ngerti nggak sih? Pak, tidak semua orang yang tinggal di satu daerah itu bisa dikatakan orang itu. Bapak tadi bicara etnis. Etnis itu silsilah genealogis, Pak. Ras, Pak. Suku, Pak. Bangsa. Bisa jadi gitu. Kalau di dalam keyahudian, bangsa itu adalah nenek moyangnya, Pak. Contoh, Yahudi itu keturunan dari Yehuda. Nah, kalau menurut etnis, Yesus tidak punya etnis. Dia tidak punya ini, Pak, tidak punya etnis. Maksudnya dia tidak punya nenek moyang karena dia tidak punya bapak. Kecuali bapak akui dia adalah bapaknya si anaknya Joseph. Baru dikatakan dia keturunan dari Yehuda, keturunan Daud. Masa Bapak nggak tahu itu? Nah, jangankan pendeta Bapak, kitab Bapak sudah terbukti tadi mengandung kedustaan dengan mengatakan menurut anggapan orang Yesus itu adalah anak Joseph, padahal dia bukan anak Joseph. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak. Definisi orang Yahudi menurut Bapak itu gara-gara etnis atau karena dia tinggal di Yudea? Tinggal di Yudea. Oh, berarti bukan karena Seperti etnis. kakak menyebut kami itu orang Nasrani, artinya orang-orang yang tinggal di Nazaret. Salah, Nasrani itu bukan orang tinggal di Nazaret. Masya Allah. Orang Apa? yang mengikuti orang yang tinggal di Nazaret. Orang yang tinggal di Nazaret itu ya namanya Yeshua. Nah, dia diikuti, maka dia disebut orang Nasrani, mengikuti orang dari sana. Ya, gitu loh, terus? Pak. Nah, Nasrani apa sekarang jadi? kita bicara Berarti Nasrani apa? Nasrani dari kata Nasoro, orang yang mengikuti orang dari Nasoro, nama tempat. Nah, ada Nazaret. juga yang mengatakan penolong. Jadi ada beberapa makna. Ada beberapa Berarti- makna. Kita nggak bahas Nasrani dan Nazaret loh, Pak. Kita lagi bahas tentang Yahudi. Jangan selesaikan dulu tema Yahudi baru nanti, Pak, karena tema kita lompat-lompat. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak. Sekarang sudah mulaikah Bapak paham bahwa Yesus secara etnis tidak bisa dikatakan orang Yahudi? Sudah ngerti? Saya menghargai pendapat kakak, oke. Loh, saya nggak butuh dihargai, Pak. Saya butuh Bapak jujur. Di sini Room mengajak orang berpikir dan jujur, bukan mengajak orang menghargai orang lain. Karena saya nggak butuh Oke, dihargai. saya Saya langsung nggak ke poin. terhargakan, Yesus Pak. orang Yahudi. Saya tak terharga. Orang Yahudi secara apa? Secara etnis. Etnisnya Yahudi, berarti dia silsilahnya sampai ke Yahuda gitu. Bapak coba definisi etnis. Oh, betul berarti. Berarti dia anak kandung dari Yusuf. Ini Kak konsisten gimana jawabannya nih? lahir di Saya zaman bingung Yahudi sama itu, Kak. orang-orang nih. Nih kita lihat teman-teman ya. Mari kita lihat etnis ya. Saya bingung dengan teman-teman Kristen nih. Kita betul-betul Begini, chef Kak. KBBI nih. Dikatakan Bentar orang ya, Yahudi Pak, ya, bukan sebentar. berarti. Ntar. Ya, ya, ya. Ya, Pak, bentar. Iya, ya. Gak apa-apa, santai aja. Saya diajarkan Yesus orang Yahudi. Tutup pintu ya. Nah, nih kita baca ini ya. Saya maaf ya kalau mungkin saya ngomongnya cepat, Bapak kurang paham. Saya pelan-pelan ngomong sekarang ya. Saya ngomongnya pelan-pelan sekarang ya. Oke, Pak. Pak Iskal, saya pelan-pelan nih ngomong. Yesus itu secara silsilah dia tidak punya. Tapi kalau kita bicara tempat tinggal, masih banyak perdebatan tentang sebenarnya dia tinggal di mana. Bahkan ada nubuatan yang mengatakan bahwa dia akan disebut orang dari Nazaret. Nubuatan itu memang tidak pernah ada tertulis, itu hanya ada di kitab Perjanjian Baru. Kalau Bapak lihat ada ayatnya. Nah, bahkan dia dikatakan lahir di sini, lahir di situ. Itu adalah kemudian dikatakan lahir di kandang domba. Sebenarnya bukan secara eksplisit dikatakan lahir di kandang domba, tapi ditafsir kemudian karena dia lahir ada palung hewan, tempat makan hewan, maka disimpulkanlah secara doktrin dia lahir di kandang domba. Itu sebenarnya. Jadi tempat kelahiran Yesus, jangankan tempat kelahirannya, makam dia aja di dalam internal Kristen masih bersilang sengketa pendapatnya. Katolik, Protestan tuh beda. Ada yang di apa namanya Tujuh Gua Batu, ada yang dekat yang gereja besar sekarang itu. Bahkan baru-baru kemarin ditemukan di Talpiot. Jadi masih banyak perbedaan pendapat terkait tentang Yesus ini keeksistensianya pernah ada tuh masih banyak silang sengketa gitu. Nah,
Tapi Bapak sebagai Kristen tentu diajarkan doktrin-doktrin yang menguntungkan ajaran Bapak. Saya paham itu, saya mengerti itu, tidak masalah. Kita saling menghargai di sini. Nggak apa-apa, Bapak kan Kristen dan Kristen agama yang diizinkan untuk dianut di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya saya harus menghargai Bapak. Tetapi kita di sini tidak bicara konteks subjektif saya sebagai Islam. Menurut Islam Yesus Islam, ya itu jelas lah, nggak perlu diperdebatkan lagi, ada tertulis. Nabi Isa, kami nggak kenal Yesus kalau dalam Islam. Tapi saya sedang membahas konteks universal. Universal ini maksudnya apa? Menggunakan kaidah ilmiah, diksi linguistik, bahasa dalam teks tekstual, kontekstual, fakta-fakta. Nah, dalam teks kita bisa menemukan bahwa Yesus mengajarkan berserah diri kepada Tuhan yang benar, bukan kepada Dia dengan cara yang kalian lakukan secara liturgi, tapi mengajarkan manusia untuk tunduk patuh kepada Tuhan secara penuh. Salah satu cara ritualnya Dia adalah dengan sujud kepada Tuhan, dan inilah esensinya Islam. Ini sangat-sangat sejalan dengan Islam. Itu kenapa saya simpulkan dia Islam, karena memang faktanya Bapak sudah mengakui dia mengajarkan untuk patuh kepada Tuhan yang benar, artinya dia mengajarkan agama Islam. Begitu. Nah, kalau Bapak misalkannya bisa membantah, saya nggak masalah. Silahkan saja. Tapi berikan argumen dari hasil pembelajaran Bapak yang betul-betul Bapak pelajari, bukan dari pokoknya selama ini saya taunya pokoknya itu kita udah nggak bisa diskusi kalau itu namanya kita memaksakan paradigma. Begitu, iya kan namanya kita di sini edukasi, ya panjang lah Pak. Nanti saya panjang Kakak marah lagi. Bapak panjang ngaco ya marah lah, tapi kalau Bapak panjang seperti saya ada isinya nggak apa-apa. Saya ada isi dari tadi. Ini Kak. Siapa? Jadi Bapak udah simpulannya salah Yesus dari itu tadi. yang mana salah? Yang Ya, mana oke. salah? Tadi Bapak bilang dia adalah secara etnis orang Yahudi. Terus Bapak bilang Iya, secara betul. tempat tinggal. Gimana Bapak bilang? Jadi etnis itu maksudnya Bapak tinggal di Cina. Bapak orang Jawa, berarti Bapak orang Cina. Gimana Sebentar, ya? saya jelas dulu. Pusing. Saya ulangi ya. Yesus itu secara etnis maupun tempat tinggal ia adalah seorang Yahudi. Kakak bisa baca di dalam Yohanes ayat 4 Yohanes 4 ayat 9. Langsung saya baca. Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku? Kata seorang perempuan Samaria. Itu di dalam Alkitab. Saya jelas nggak panjang lebar kemana-mana ini. Sekarang pertanyaan saya ke kakak, apakah Yesus orang Yahudi atau bukan? Udah itu aja. Orang Yahudi kalau dalam konteks sosial dia tinggal di lingkungan orang Yahudi, benar. Tapi dia bukan keturunan Yehuda, keturunan Daud bukan, karena dia tidak punya bapak. Maaf, Nah, saya nggak bilang- kalau secara silsilah genealogi dia bukan orang Yahudi. Tapi kalau dalam ranah etnik artinya konteks sosial dia tinggal bersama-sama Yahudi, ya oke, saya akui ya. Karena memang dia diutus untuk bukan Yahudi Pak, Bani Israel. Karena dia diutus untuk kaumnya yaitu Bani Israel. Kalau Yahudi itu hanya spesifik untuk keturunan Yehuda aja. Bapak harus tahu orang keturunan Yakub itu bukan cuma dari jalur Yahuda aja Pak, tapi juga dari keturunan Yusuf, Simeon, Lewi, banyak, ada 12 suku. Maka mereka tidak bisa dikatakan Yahudi semua, karena nggak gini, tidak semua Bani Israel adalah Yahudi, tapi kalau keturunan Yahudi pasti Bani Israel. Kalau kita merujuk kepada etimologi Yahudi dari kata Yehuda yang adalah keturunan dari Yehuda. Tapi kalau kita merujuk kepada Judaism yaitu keturunan dari Judea, orang-orang yang tinggal di Judea, oke. Dia bangsa yang tinggal bersama-sama orang Judea, tapi tidak ada kaitannya dengan secara darah dan daging dengan anak-anak Israel. Karena konteks genealogi di dalam Yahudi itu arahnya ke bapak. Nah, kita kan sepakat, Kristen Islam sepakat dia nggak punya bapak. Ya. Maka dia tidak punya genealogi. Nah, oke, kalau itu kita sepakat. Yesus tinggal di bangsa Israel. Dia tinggal di suku etnik Israel. Oke, kita sepakat. Bahkan dia mengikuti sosial budaya orang Bani Israel, bukan Yahudi. Gak masalah. Itu memang betul. Lah di Al-Quran dikatakan dia diutus untuk Bani Israel. Makanya dia selalu menyebut ya Bani Israel. Gitu. Bukannya seluruh manusia. Itu Al-Quran yang ngajarkan. Tapi kalau yang dimaksud artinya dari genealogi, silsilah keturunan, tidak. Dia bukan orang Yahudi karena dia nggak ada kaitannya dengan Yehuda.
Maka kalau Bapak pandangannya sama seperti Islam, maka Yesus bukanlah keturunan pezina. Tapi kalau Bapak jadi Kristen, Bapak sama saja menuduh Yesus keturunan para pezina. Kenapa? Karena silsilah ayatnya. Daud. Oke, Daud itu nenek moyang Yesus nggak dalam silsilah Yesus di kitab Bapak? Ah, Dia pezina bukan? bukan. Hah? Jadi ngambil bini orang itu bukan berzina, Pak? Sebentar, kakak bilang siapa yang pejinah tadi? Keturunan Da, pejinah. nenek moyang Yesus kan para pezina rata-rata Rahab. Rahab itu pesundal, Pak. Daud itu ngambil bini orang, Pak. Yehuda itu meniduri menantu sampai punya anak. Jadi hasil anak Yehuda itu bukan hasil perkawinan halal dengan perempuan istrinya, bukan. Anak keturunan Yehuda itu lahir karena dia pergi ke tempat prostitusi. Bapak nggak tahu cerita Yehuda dengan Tamar ya? Dia waktu itu udah, maaf ya, dalam bahasa kasarnya itu sange. Sorry. Birahi ya. Kalau dia hewan dia birahi. Yehuda nenek moyang Yesus, yang kalian tuduh sebagai, kalau jadi Kristen ya, karena kami Islam tentu kami tidak menganggap dia keturunan pezina karena dia tidak punya nenek moyang. Nah, si Yehuda ini sange orangnya. Maaf ya, mungkin kalian yang masih muda tahu arti ini. Birahi ya, birahi. Terus tiba-tiba karena ingin melampiaskan syahwatnya, Pak, karena dia nggak punya istri, pergilah dia ke tempat khusus untuk melampiaskan syahwat, ke tempat prostitusi, bukan yang online ya, waktu itu belum ada online. Setelah itu, Pak, dia melihat seorang wanita bertelekung di pinggir jalan. Nah, diajaklah diajak begitu. Sampailah Hamidah si wanita ini, namanya si Tamar. Nah, itulah nenek moyang Yesus dalam pandangan kekristenan karena dianggap keturunan Yehuda. Kalau Bapak jadi Islam, sama saja mengatakan Yeshua itu hasil dari suci karena tidak ada tersentuh oleh darah dan dari dagingnya orang-orang pezina. Nah, kalau jadi Islam, karena dalam Islam sendiri Nabi Daud nggak pernah berzina. Tapi kami tidak diceritakan Yehuda ya. Dalam Islam, Nabi Daud itu maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Di Oten, di agamanya teman-teman Kristen, bahkan Tuhan sendiri mengambilkan istri orang untuk disikapap hau-hau sama Nabi Daud dalam kitab kalian. Padahal dia Nabi loh. Ngeri kan, Pak? Nah, itulah ajaran teman-teman semua. Bapak udah pernah diajarin pendeta ini? Enggak. Masya Allah, beruntung Bapak masuk di koma saya. Akhirnya Bapak tahu kenyataan dalam Bible. Di dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Silakan Bapak buka kalau nggak percaya. Buka 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ya, Bapak cari dulu aja nggak apa-apa ayatnya. Ya. Ya, di dalam itu saya bacakan bunyinya begini, ya. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Itu Tuhan yang bilang. Tuhan memberikan istri-istri Saul kepada Nabi Daud untuk di hohe-hohe. Makanya dikatakan dalam kitab Bapak, Nabi Daud itu punya gundik. Nah, belum lagi Yehuda dengan Tamar. Lah, Abraham punya gundik, Daud punya gundik di kitab Bapak. Bapak nggak tahu lagi ayat ini. Masya Allah, ini saya tunjukin nih. Luar biasa ya Bunda Gembala ini ya. Bunda Gembala ternyata ada manfaatnya juga di sore hari ini memberikan edukasi kepada Bapak. Hancur sekali kitab Bapak memang, makanya saya nggak mau jadi Kristen. Bahaya kitab Bapak ini loh. Kalau dibaca anak Berarti saya kecil harus nanti masuk Muslim jadi... ini? Jangan dulu, Bapak berpikir dulu. Kalau Bapak sudah berpikir baru bisa jadi Islam. Berarti Kalau Bapak nggak berpikir, berarti saya nggak boleh masuk Islam ya? Bukan nggak boleh. Saya bilang jangan dulu, saya injili dulu. Kasih Kalau kesempatan saya saya mati berpahala sekarang, dulu kakak mau ya. tanggung jawab? Nggak mau, ya udah Islam aja. Kalau Bapak Iya, takut, ini tanggung bentar jawab. saya kasih datanya dulu ya. Ya nggak mau lah, saya mau menjawab aja Pak, nanggung nggak mau. Nih ya. Ini ada komentar teman-teman Muslim di bawah nih. Nggak usah Nggak usah masuk dipikirkan Muslim. teman-teman Oke, Muslim. Ya. Nggak, jangan dipikirkan teman Muslim. Mereka itu bukan melarang Bapak masuk Islam, tapi gini Pak, agama itu Kakak bukan tadi untuk barusan ngelarang dimain-mainkan. Saya ngelarang Bapak sekarang, nanti boleh kalau Bapak sudah berpikir, sudah tahu oh yang benar mana yang salah. Jangan itu Kalau diperdebatkan. nanti Pak. malam Itu saya nggak usah. mati gimana? Kakak mau tanggung Yaudah, jawab? nanti abis ini 2 jam lagi Bapak syahadat selesai. Ini kita lihat dulu nih gundik ya. Kita lihat nih ya teman-teman ya, bahwa Nabi Ibrahim di dalam Bible dikatakan nih, semuanya itu anak-anak Daud belum terhitung anak-anak dari gundik-gundiknya. Tuh, ngeri loh Pak. Satu, kemudian kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim tuh dikatakan mempunyai gundik. Nih,
keturunan ketura gundik Abraham. Tuh. Astaga. Yang lebih parah lagi itu Pak, Hosea pasal 1 nomor 2. Bapak udah pernah baca ayatnya belum? Bacakan Kak, biar saya tahu. Oke, Bapak catat kalau perlu ya. Nanti tanya sama pendeta ya Pak. Nih. Nih. Bapak jangan ketawain Bible. Ini kitabnya saudara kita Enggak, Kristen, nanti saya enggak mereka ketawain tersinggung. Bible. Oke. Nih. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Apa kata Tuhan kepada Hosea? Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundul dan peranakan anak-anak sundul. Disuruh berzina, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini fitnah besar sih kepada Nabi Hosea, nggak mungkin sih. Ngeri Pak, saya merinding Pak. Germeng-meng lubang hidung saya karena saking merindingnya nabi-nabi kita difitnah. Nabi Daud dibilang ngambil bini orang, astagfirullah. Makanya saya nggak mau jadi Kristen, jadi berdosa kita. Gimana? Asyhadu. Asyhadu. Jangan main-main Pak, nggak boleh dosa nanti. Belum cuman itu Pak, bahkan Yesus dikatakan terkutuk. Yang lebih parah tuh Yesus dikatakan terkutuk. Karena kutukanlah Yesus menghapus kutukan salib itu. Itu menurut saya tahu surat itu. Bukan begitu, saya aja hafal nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Ya. menjadi kutuk karena ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Nggak ada kata-kata dia menghapus kutuk kemudian dia tidak terkutuk. Yang tertulis itu adalah dia menjadi kutuk. Iya, Yesus yang kemudian akhirnya dia menjadi terkutuk. Inilah kenapa saya katakan kenapa saudara Kristen itu dosanya besar sekali pada saat bersamaan mengatakan bahwa Tuhan yang mulia tapi mempercayai Tuhannya pada saat itu terkutuk karena kalian, seolah-olah kalian lebih mulia daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kalian ini nggak terkutuk, yang terkutuk itu Tuhan kalian, padahal kalian yang melakukan perbuatan terkutuk. Ajaran seperti ini mengajak manusia untuk tidak perlu bertanggung jawab dengan dosanya, bahkan melegalisasi kejahatan sehingga tenang saja bro, kau aja berbuat jahat nggak apa-apa, Tuhan yang udah nebus. Nah ini ajaran, kalau Bapak punya anak, ini saya kasih analogi deh. Saya mau tanya jujur sebagai human being, kita bicara secara kemanusiaan nih Bapak. Bapak sudah punya anak belum? Sudah. Sudah, oke. Seandainya Bapak anaknya mencuri ayam atau membun-bun anak tetangga, anaknya sudah dewasa, sudah berpikir, bukan anak kecil lagi ya. Mau nggak Bapak istri Bapak ini dipenjarakan untuk menyelamatkan anak Bapak? Adil nggak itu menurut Bapak? Sebentar, sebelum saya menjawab, saya bertanya dulu. Oke Kalau lah. misalnya anak kakak mencuri, tangannya dipotong di depan kakak setuju? Setuju, karena kalau tidak dia akan mencuri lagi. Bahkan berarti saya setuju melihat ya? sendiri, setujulah. Saya sendiri yang akan potong. Nabi saya ajarkan itu. Seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Kenapa? Kalau saya tidak potong tangan anak saya ketika dia mencuri, Pak, tetap dia akan mendapatkan kafarat. Kafarat apa salah satunya? Penyakit. Tangannya buntung ya, Pak, tapi dosanya telah terhapus. Tapi ketika tangannya normal, ya, tangannya normal, tapi nanti kafaratnya adalah sakit kanker, sakit lambung, tukak lambung. Itu pasti karena di Islam menganut bahwa Tuhan itu tetap adil, hukuman tetap berjalan kecuali anakku bertobat, memperbaiki, itu urusan Allah. Ada dalilnya Pak, saya punya dalilnya tuh. Tapi hukum hudud, dan saya tanya dulu, nak kamu mencuri kenapa? Saya mencuri memang saya pengen mencuri aja. Oh itu baru jahat. Tapi kalau bu maaf saya lapar mencuri, saya tidak boleh potong tangannya. Umar Ibnu Khattab pernah ajarkan dulu begitu. Dulu waktu Umar Ibnu Khattab mengetahui ada orang mencuri di zaman beliau menjadi khalifah, beliau tidak potong tangannya. Kenapa? Karena orang itu mencuri pada saat paceklik, pada saat orang sedang kesulitan. Artinya dia tidak punya nawaitu yang jahat, tapi dia mencuri karena keterpaksaan. Bahkan jangankan mencuri, membun-bun aja kalau terpaksa dia nggak berdosa. Kenapa? Dia mungkin mau diperkodok orang jadi nggak sengaja membun-bun, dia nggak berdosa lah. Kecuali dia punya niat. Kenapa dalam Islam itu perbuatan itu tergantung niat. Di Eropa menganut hukum Islam loh. Kalau di sini kalau mencuri apa namanya, karena makan itu, karena makanan nggak diapa-apain loh. Iya, karena dalam Islam itu innama a'malu binniat. Segala sesuatu perbuatan itu dilihat dari niatnya. Makanya ada pengadilan. Bapak pernah dengar nggak di pengadilan di Indonesia ini ada pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja?
dan Ada. pembunuhan berencana. Nah, mana yang lebih berat hukumnya? Pembunuhan sengaja, pembunuhan berencana, atau pembunuhan tidak sengaja? Pembunuhan berencana. Nah, istilah ini dalam ranah hukum adalah mens rea atau niat para pelakunya, motifnya gitu loh. Makanya ternyata di dunia ini ajaran Islam itu dianut. Di mana-mana ada istilah mens rea, hukum internasional ada mens rea namanya. Dan Islam itu ajarkan di tahun 1400 tahun lalu. Kalau di Kristen kan nggak boleh lawan orang jahat apapun kejahatannya kan. Ya. Nah gitu Pak. Mens rea itu sebenarnya ajaran hadis Nabi. Indama a'malu niat diterapkan dalam ranah hukum namanya menjadi mens rea. Setiap orang dihukum karena niatnya. Keren kan Pak, Islam dipakai loh di mana-mana loh Pak. Saya bangga jadi Islam. Makanya saya bilang, Yesus itu agamanya Islam karena dia mengajarkan Bapak berserah diri kepada Tuhan yang benar, Kak, bukan panjang kepada lebar dia. ini. Bapak panjang lebar nggak izin. Kenapa? Pak, kalau namanya kita mengedukasi itu ya panjang lebar. Bapak pernah nggak ke kampus? Di kampus itu dosen banyak bicara, Pak. Oke, Kak, saya izin turun soalnya udah mau maghrib nih. Ribut sekali Oh, iya, suaranya. Nggak kedengeran suara kakak nanti. Tapi Bapak sudah luar biasa loh, banyak perubahan loh Pak Yeskiel. Dulu Bapak agak sedikit malas dengerin orang ngomong terus motong-motong. Sekarang Bapak luar biasa loh Pak. Banyak perubahan. Soalnya kakak suka panjang sekali. Kebanyakan ngomongnya panjang benar. Ya, saya kan narasumber. Ada Pak, Ya, tapi kata beri Imam kesempatan Syafi'i gini ke saya Pak. juga. Ya, kata Imam Apa? Syafi'i, ulama kami bilang gini Pak. Kalau kau tidak bisa sabar menghadapi sakitnya mencari ilmu, maka tanggunglah pahitnya kebodohan. Kurang lebih begitulah. Tanggunglah pahitnya Saya belajar kebodohan semua, gitu. Kak. Saya belajar semua. Belajar apa Bapak? Yuk nanti Bapak belajar Belajar tentang Islam. Galatia pasal 3:13 sama semua ya ke saya ya. Ke saya, ke Belajar. pendeta Bapak ya. Maksudnya ke pendeta. Setelah belajar ke pendeta nanti baru ajarkan saya biar kita bisa diskusinya. Saya imbang. juga belajar Muslim juga. Cuma belum menerima Nabi itu dari Tuhan begitu. Gitu, Kak. Oh ya nggak apa-apa. Namanya manusia ada proses. Kalau Bapak bisa membantah Nabi Muhammad dari Tuhan ya bagus. Jadikan jurnal. Saya malah nunggu. Misal nih. Atau mungkin gini deh sebelum Bapak turun. Apa alasan Bapak tidak menerima Nabi Muhammad menjadi Nabi? Coba Bapak jawab dulu. Sementara Nabi-Nabi di kitab Bapak itu ngambil bini orang. Saya nggak berani bilang. Berzina. Oh nggak berani. Nanti ya. saya menista. Enggak juga sih Pak. Menista itu artinya pertama bukan beropini. Opini itu dilindungi oleh undang-undang kecuali opininya menggiring opini atau Intinya saya nggak berani ke ranah itu. ya udah nggak apa-apa lah. Padahal di dalam diri Nanti Bapak saya ada Tuhan digeruduk. sih, tapi nggak apa-apa nggak apa-apa. Ya padahal di dalam diri Bapak ada Tuhan, Tuhannya udah 3, tetap aja takut nggak apa-apa lah. Disuruh pikul salib nggak berani juga ya Bapak ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Kak, saya izin turun. Iya. Tapi luar biasa udah banyak berubah ya. Mudah-mudahan perubahannya semakin positif, bisa diskusi. Karena kemarin waktu naik beberapa waktu lalu tuh agak sedikit apa gitu. Kakak Motong-motong. banyak ngomongnya kemarin. Kebanyakan ngomong. Sekarang sekali, juga jadi banyak saya nggak ngomong bisa kok. ngomong. Enggak lah. Iya. Saya banyak ngomong, Ini memang lebih saya banyak setiap hari lagi. pasti banyak ngomong. Makanya saya ini memang seorang bunda gembala, Bang. Tapi udah nanti Kak, yang saya terakhir, omongkan itu semuanya ada datanya. Siap-siap. Apalagi? Oke. Mungkin Bapak sebelum turun. Sebelum saya turun, berarti Yesus secara etnis bukan orang Yahudi. Kan saya sudah sepakati kalau lingkup ruang sosial hidup Oke. dia iya hidup Langsung nggak ke bersama-sama poin orang nggak? Yahudi. Langsung. Tapi Berarti secara bukan. genealogi dia tidak. Pak, kan kita bicara pakai konteks. Kalau secara konteks etnis yang dimaksud etnis adalah menurut Bapak, saya pakai pemikiran Bapak nih. Menurut Bapak etnis itu artinya adalah kehidupan bersosialisasinya ia hidup di lingkungan Yahudi. Tapi secara genealogi hubungan darah dia tidak ada kaitan dengan orang Yahudi. Kalau Maria ibunya orang bisa apa? jadi Maria itu suku Lewi. Kalau Bapak bisa nunjukkan dia orang Yehuda, silakan tunjukin datanya. Ada silsilahnya sampai Bukan ke Yehuda. Dia di wilayah Yudea, bukan Yehuda. Artinya Atau dia wilayah tinggal di Yudea. Itu bahasanya. Aku bersumpah dengan Tuhan. Abang, kata dengan ini kata apa, Bang? Iya, dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Mana dirinya sendiri di sini nggak ada. Aku bersumpah dengan Tuhan apa itu? Coba baca. Contoh begini. Saya pergi dengan Abang Loading. Itu sudah berapa orang, Bang?
Loh, Di situ jawab dia bang. bersumpah Berapa dengan orang? dirinya sendiri. Abang, saudara abangku. Di sini tidak ada yang dirinya sendiri. Contoh begini ya. Contoh begini abang. Maka beta pergi dengan abang loading. Itu ada berapa orang? Kenapa? Ada Contoh dua. begini. Oke, berarti di sini kata aku ini adalah Allah. Allah bersumpah dengan siapa nih? Dirinya sendiri. Al-Baqarah 155 kan? Mana diri sendiri bang? Ya Tuhan. Di sini tidak kamu ada buka. diri sendiri. Iya, di situ kan begini. Ya Dia Allah. dengar baik-baik. Aku bersumpah dengan apa itu? Coba baca. Aku bersumpah dengan apa? Ini aku bersumpah dengan Tuhan abang. Iya, Tuhan pemilik apa? Di sini tidak ada pemilik. Coba baca Yang di baik-baik. sini bilang yang mengatur tempat-tempat terbitnya, terbenamnya matahari, sungguh benar-benar. Di situ ada kata kami, bang. Hmm. Oke? Oke, Kami di situ sabar, benar-benar sabar, kami sabar. maha kuasa. Iya, pelan-pelan dulu. Silakan, Pelan-pelan ya. silakan, Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenam matahari. Matahari terbit di Oke. mana? Tidak, saya tanya matahari terbit di mana? Silakan, Yang matahari, terbit di mana? Terbit di mana? yang kenapa? Matahari terbit di mana? Ya kalau dalam literatur Islam matahari terbit di ini, di apa namanya? Di tanah, di apa namanya? Astagfirullahaladzim. Pantas dongoknya. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Kok dongonya minta ampun kau ini, ya Allah. Hei. Iya bang. Astagfirullahaladzim. Matahari. Sabar. Gini. Sabar. Pelan-pelan. Ini saya mau jawab pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Bang, kita itu bahas bukan matahari terbit dan Iya, terbenam, dengar bang. dulu. Yang, Dengar yang dulu kita baik-baik, bahas saudara. itu adalah di sini kata dengan. Iya, saya paham. Bentar dulu, Bang. Maka Gini. aku bersumpah. Dengar dulu. Memang berat dia ini kalau sudah tahu jawabannya, dia berat ini. Kasihlah saya untuk Enggak. menjawab. Silakan. Ya? Nih. Aku kasih tunjuk data sama kamu ya. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Nah, matahari terbit di mana? Di timur, terbenamnya di mana? Di barat. Berarti dia bersumpah dengan Tuhan yang mengatur terbit dan terbenamnya matahari di timur dan di barat. Nah, ini kamu baca di Al-Baqarah 115 nih apa? Hanya milik Allah lah timur dan barat. Jadi dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Kalau dia bersumpah dengan dirinya sendiri kamu tidak terima, berarti bagaimana di Kejadian Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri? Nah sekarang sabar dulu, sabar. Kenapa Tuhan itu bersumpah dengan dirinya sendiri? Karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi yang harus dia bersumpah selain dirinya sendiri. Dengar, ya, baik-baik. Nih, ku kasih tadi kan kamu pakai AI kan? Saya kasih pakai AI juga. Jangan sampai AI-mu itu AI Oten punya saya ini yang Islam ya. Nah ini. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 40 Allah bersumpah dengan dirinya. Sudah jelas kan? Kan? Sudah jelas. Nah, sekarang ku tanya, oke, sekarang begini. Coba kamu bacakan saya Yohanes 5:36. Tanggapi. Coba kamu jelaskan ayat ini kepada saya ya. Yohanes 5:36. Silakan. Berarti ini udah clear ya. Loh, Oke, sabar. Nggak usah ketawa. Di sini begini abang, gini. Oke, siap saya mute. Jadi begini abang ganteng, gini. Di sini kan tadi abang tadi kan bertanya ke saya dalam Injil Yohanes 14 ayat 1.
Oke. Kemudian abang seolah-olah bernarasi tentang yang pertama Elohim, kemudian yang kedua kepadaku. Betul? Nah, kemudian abang bilang bahwa di sinilah terletak ada berapa Tuhanmu. Betul? Coba baca Yohanes 5:36 karena saya merujuk ke Ya, situ. Sabar. Nah, kemudian saya bilang tadi, saya jelaskan bahwa kataku ini jangan abang kemudian berpikir bahwa ini merujuk kepada berapa Tuhan, keberapaan. Gitu loh. Nah, makanya tadi saya juga sampaikan tentang QS Almarid 40 itu. Itu yang tadi abang yang tadi tunjukkan itu udah diedit. Sabar. Yang abang tunjukkan tadi itu udah diedit. Yang mana? Masa kita pakai AI edit, kamu pakai AI, kamu tidak bilang edit, saya pakai, kamu bilang saya edit. Begini dengar baik-baik. Kenapa saya mengatakan di situ ada 2 oknum? Kalau kamu bilang 1 oknum, maka nanti kamu blunder di Yohanes 5:36. Kamu blunder di situ. Kalau tidak percaya, coba kamu bacakan. Kalau kamu tidak blunder nih, coba kamu bacakan. Coba kamu bacakan Yohanes 5:36. Coba bacakan. Kalau kamu tidak blunder, coba. Yohanes 5:36. 36 Namun baca. aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku agar aku menyelesaikannya. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hal itu bersaksi tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Ada berapa? Terus Ada berapa apa? entitas? Ada berapa entitas di situ? Berapa oknum di situ? Ya, kalau kita lihat dari sini kan kata ini ya merujuk kepada ada beberapa, cuman bentar dulu, Bang. Ada berapa oknum di situ? Iya. Ada berapa di juga? sini kan aku, oke? Ada berapa? Aku di sini juga dikatakan Bapak. Ya, ada berapa? Ya ada 2. Ada 2. Terus? Yang mana Tuhan? Kok pertanyaannya apa itu? Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Oke, jujur coba. Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Ada 2. Aku dan Elohim. Adalah Tuhan. Ya, aku itu oke baik ini. Kubukakan ya. Kubukakan. Elohim itu Ya. adalah Tuhan. Oke, namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku. Bapa ini siapa? Bapak itu adalah Yahweh itu, Elohim itu. Yahweh Elohim. Ku ini siapa? Ya sama. Sama berarti pekerjaan-pekerjaan yang telah Elohim berikan kepada Elohim. Hah? Coba. Bentar ya aku. Kan kamu bilang sama. Bang nanti aku lanjut ya. Bentar. Bentar. Agar mendapatkan pengikut banyak. Datang kepada murid Yesus juga. Bahkan diawali dengan penganiayaan. Di dalam Lukas 21:8. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat. Akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia. Nomor 12-nya. Sebelum kamu disesatkan, dia terlebih dahulu menganiaya kamu. Oh, berarti abang ini Menyesat merujuk kamu. kepada Saulus itu. Lalu siapa? Oke, sebentar Bang ya. Jadi gini Bang, Ya. kalau kita tahu riwayat Paulus, ini kan Saulus nih, penganiaya lah pengikut Kristus kan. Dia kan penganiaya pengikut Kristus waktu dia bernama Saulus ya. Itu ada di Kisah Para Rasul kalau nggak salah. Iya. Nah, terus dia ketemu apalah yang dibilang ketemu Yesus ya waktu menuju ke Damsik.
Nah, dia tuh berubah menjadi orang baik itu. Kenapa bisa berubah orang baik kalau bukan sosok Yesus yang merubah dia gitu? Ini kalau versi Kristen. Oke, saya jawab Bang ya. Yesus pernah menubuatkan keadaan itu. Anda boleh baca di dalam Matius 12 nomor 40. Nomor 38 sampai nomor 40. Sorry. 43 sampai 45. Anda baca di sana. Bagaimana Yesus menubuatkan adanya orang yang bertobat. Tetapi setelah dia bertobat, bukannya menjadi lebih baik. Ada 8 iblis yang masuk ke dalam dirinya dan jauh lebih sesat daripada sebelum dia bertobat. Nah, analisa saya, karena saya tidak menemukan kandidat lain nih. Analisa saya adalah ketika dia belum bertobat, dia membunuh jasad. Tapi setelah dia melakukan kejahatan yang jauh lebih daripada itu, dia membunuh akal sehat manusia. Sampai pengikut-pengikutnya pun dalam hal bertuhan tidak menggunakan akal. Karena di dalam suratnya dia 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1:19 jelas dia mengatakan kami mematahkan kecerdasan manusia. Kemampuan berpikir cerdas dihilangkan. Bahkan dia katakan apa? Dia katakan begini. Pengetahuan Tuhan pun dia tawan. Oke. Kami menawan pengetahuan Tuhan untuk menggiring manusia kepada Kristus. Tuh. Itu pengakuan dia. Bentar, kalau memang ada ya yang menduga bahwa teman-teman Muslim mengatakan bahwa Paulus lah itu yang dibilang rasul palsu. Kalau memang dia rasul palsu, benefit apa sih yang bisa dia dapat? Sementara kita tahu Rasul Paulus itu nggak pernah merasa enak ya, susah, menderita, sakit-sakitan, bahkan berakhir di penjara menghadapi mahkamah agama atau Sanhedrin ya. Apa sih benefit yang dia dapat sehingga dia mau jadi rasul palsu? Kan gitu. Orang kalau mau jadi rasul palsu kan ada 3 kemungkinan, kalau nggak tahta, wanita, harta kan gitu kan. Rasul Paulus nggak ada dapat yang ketiga-tiga itu. Jadi benefit apa yang dia dapat sehingga dia menjadi rasul palsu, tanda kutip? Oke. Pertanyaan itu bagus. Tetapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, maka saya sederhana menjawabnya. Apa keuntungan iblis menyesatkan manusia? Apa yang dia dapatkan? Hanya neraka, bukan? Jadi Rasul Paulus berbuat demikian mau bikin ke neraka gitu Bang maksudnya? Kan penyesat Bang. Kan Yesus yang menerangkan itu. Penyesat, menyesatkan. Nah, kalau Anda masih mengatakan, wah ini Anda berasumsi, oke. Saya kasih data ya. Saya tolong. Ketika murid-murid Yesus datang ke Bukit Saitun di nomor 3, nomor 4 di Matius 24, nomor 4, nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Data selanjutnya yang dikatakan oleh Yesus di 9, pada waktu itu kamu akan ditangkap, kamu akan disiksa, kamu akan dipenjara. Nah, murid mengalami enggak? Mengalami. Pelakunya siapa? Ya, Pelakunya mengalami. siapa? Pelakunya? Tapi itu kan nggak ada korelasinya Bang. Kok nggak ada korelasinya? Kan murid harus mengalami, berarti ada pelaku, ada Iya. korban. Anda mengatakan mengalami, siapa pelakunya? Karena data Matius 24 itu membahas nabi palsu. Di data nomor 10 dikatakan, 9-nya dikatakan kamu akan ditangkap, kamu akan disesak, kamu akan dipenjarakan, kamu akan dianiaya. Nomor 11-nya banyak nabi palsu yang akan datang menyesatkan banyak orang. Paulus rasul kan? Berarti dia nabi. Rasul sudah pasti nabi. Karena tidak mungkin rasul kalau bukan nabi. Dari mana 13 bukunya dia terima? Dari pewahyuan, 13 bukan surat, nabi. 13 surat, ya. Ya, 13 surat. Berarti dia nabi. Lagian di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dikatakan bahwa ada beberapa pengajar dan nabi di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus.
Antioquia itu ya waktu pembentukan Kristen ya. Kisah para Yes, Rasul dia 11:26. Iya, dia disebut nabi di situ. Saulus disebut nabi. Ya oke lah gitu Setelah Bang ya. bertobat, Oke lah Bang, makasih Bang ya. Aku turun lah. oke, saudara Gary, baik, baik, Thank you, makasih bang. thank you. Oke, Bang. Thank you, saudara. Makasih ya. Jadi sebelum bertobat, dia masuk dalam deretan nabi-nabi. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Setelah dia bertobat, naik lagi dia levelnya menjadi rasul. Begitu teman-teman sekalian. Enak kan? Saudara kita Gary, enak diskusi itu, enak. Enak diskusi itu, berdata, ya, tidak ada menghujat, tidak ada menista, ada data, kita berbicara. Ya, Anda sakit dengan kebenaran itu, ya itulah nikmatnya. Begitulah cara Tuhan untuk memberikan penyadaran kepada kalian. Al-Quran datang belakangan mengatakan apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku Tuhan akan memenuhi neraka banyak manusia. Kenapa? Karena mereka mendengar tapi tidak memahami. Mereka punya hati tapi mereka nggak gunakan. Mereka punya mata melihat tapi mereka tidak mau menelaah. Jelas itu. Lalu Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Nah, ketika dalil demi dalil kita sajikan Anda tersakiti, itu panggilan Tuhan supaya kalian berpikir. Ini loh, orang udah sampaikan kebenaran sama lu. Udah dinyatakan kebenaran, kenapa kamu bantah? Kenapa kau tidak mau ngikutin? Padahal kamu tahu. Kamu tahu. Apalah ta'qilun? Apakah kau tidak memikirkan? Kamu tahu. Itu kata Al-Quran. Al-Quran datang menegur kita semuanya. Sebenarnya kita berpikir gitu. Jadi dialog, diskusi itu mah biasa. Jangan emosian, jangan marah-marah. Ya kecuali lawan diskusinya memang ya tulalit. Sudah tulalit, blow on, sombong. Tadi saudara Giri, Masya Allah luar biasa. Teman diskusi yang baik. Salut saya. Harusnya saudara-saudara Kristen itu begitu. Ketika ada sesuatu yang kena di otak, ya orang ini Islam, tapi yang disampaikan benar loh, di Bible begini. Ya jangan dibantah. Jangan pakai jurus ular kobra makan cacing. Gak usah kayak gitu. Akui aja, Anda benar bang. Ya sudah. Halo, selamat tidur saudara Andreas. Udah tidur beneran dia. Udah tidur betulan dia. Saudara Andreas. Halo. Halo abang. Iya, halo juga saudara Katolik Protestan. Andreas, kenapa selalu ke perpustakaan bang? Halo. Makasih teman-teman. Andreas. Iya abang. Katolik Protestan. Protestan abang. Oke. Buka kameranya. Saya membacakan aja. Nggak bisa terdengar suara abangku. Kalau Anda membacakan sesuatu, ya, satu perangkap itu nggak bisa. Di Yohanes abang. Yohanes Sabra. Yohanes Apa itu 10:30. bunyinya? Aku bacanya apa di sana? Bapak adalah satu abang. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau saya dengan anak saya juga satu. Bukan berarti saya Itu kan itu. itu di Apa yang situ Anda kan ingin Yesus sampaikan? menyatakan- di situ kan Yesus menyatakan dirinya itu bahwa
dia itu adalah satu Tuhan. Gitu maksudnya Abang. Loh, masa aku dan Bapa adalah satu berarti aku adalah Tuhan? Saudara, dengarkan saya. Orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan itu satu dengan Tuhan. Di Islam ada yang disebut ilmu ma'rifat. Orang bersatu dengan Tuhannya mencapai tingkat kesempurnaan. Itu bersatu dengan Tuhan bukan berarti menjadi Tuhan. Itu bahasa tasawuf, itu bahasa sufisme. Aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa yang aku ucapkan benar-benar ucapan Tuhan. Apa yang aku kerjakan benar-benar perintah Tuhan. Kan Yesus mengatakan itu. Yohanes 4:34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Tasawuf itu. Ucapanku tidak lain adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Tasawuf itu ilmu makrifat. Orang yang bersatu dengan Tuhannya adalah orang yang mencapai ketaatan kepada Tuhan. Bukan berarti dia adalah Tuhan. Sementara Anda tidak. Yohanes 8 nomor 16-17 Yesus mengatakan aku dan. Coba Abang buka halaman 8. Abang buka halaman 8. Yohanes nomor 8. Apa? Di Yohanes nomor 58. Di situ kan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum ada Nabi Abraham apa? Saudaraku baca coba Amsal 8. Nomor 20, 22, 21, 22, 23. Apa kata Salomo? Aku ada sebelum apa? Sebelum langit digariskan. Apa hebatnya pengakuan aku ada sebelum Abraham ada? Jauh lebih hebat Salomo. Aku ada sebelum langit digariskan. Sebelum cakrawala dibentuk aku sudah ada. Salomo jauh lebih hebat. Faktanya Yesus kan ada sebelum Nabi Muhammad kan sudah ada berarti Abang. Kalau sebelum Nabi Abraham ada berarti kan lebih hebat. Saudara, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu bukan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Maksudnya di situ adalah ajaran Yesus. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepadanya sebagai nabi itu sudah ada. Al-Quran juga mengatakan itu. Di Al-Quran surah Ali Imran 81 itu bahkan sebelum kemudian turun ke bumi Nabi Isa sudah ada. Sebelum pra-eksistensi kemanusiaan Nabi Isa itu sudah ada. Tetapi kita tidak jatuh cinta untuk menuhankan karena sehebat apapun dia seorang nabi. Masa gara-gara aku ada sebelum Abraham ada langsung dia jadi Tuhan? Hanya gara-gara kata-kata itu. Sementara dia mengatakan apa? Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Dan muridku setelah mendengarkan segala firman itu, bukan comot-comot firman, tapi segala firman itu, mereka percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Nah, ucapan Yesus aku ada sebelum Abraham ada, itu bukan ucapan dia. Kenapa? Dia mengatakan di dalam pengakuannya sendiri, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapakku. Lah, berarti itu bukan ucapan Yesus. Yesus hanya menyampaikan itu aja. Coba abang buka lagi Kolose 1 16-17. Itu bukan firman Tuhan, itu bukan sabda Yesus, itu karangan Paulus. Itu Paulus punya merek itu, Bang. Yang saya tadi bahas dengan saudara kita Giri. Kalau kerasulannya palsu, maka semua ajarannya palsu.
Kalau nabinya palsu, kenabiannya palsu, maka semuanya palsu. Begitu. Kan Paulus yang menanti Yesus itu. Dalam Islam kan menurut abang itu kan Yesus Tuhan kami itu kan Nabi Isa toh. Nabi Isa kan? Pengganti Nabi Isa malah. Tergantung konteks. Kan Nabi Isa, kan Nabi Isa nggak disalib. Yesus yang disalib. Iya kan? Nah, berarti itu penggantinya Nabi Isa. Nah, itu masalahnya. Tuhan Yesus kan diangkat ke langit itu bang, bukan disalib, istilahnya tuh seperti apa ya, istilahnya disakiti. Dia hanya menjadi apa, mengorbankan dirinya bang. Mengorbankan dirinya untuk apa dia korbankan diri? Ya untuk menebus dosa umatnya bang. Enggak ada. Itu ajaran yang dibuat-buat belakangan. Yesus disalib itu murni karena untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari perampasan bangsa Romawi. Baca dalilnya. Sekarang saya tanya balik abang, katanya Nabi Isa akan dibangkitkan untuk memberantas itu, namanya apa itu? Bukti kontetikannya tidak ada bang. Apa Dajjal itu apalah, Mesir Babil apalah. Bukti dari ininya apa bang? Jangan pakai Al-Quran untuk membuktikan. Baca Matius 7 22-23. Enyahlah kalian semuanya. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dia datang mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya. Yesus datang mengusir kalian. Apakah konteks maksud Yesus membuat kejahatan itu ditujukan kepada kami yang ingin memujinya, atau memang ada kejahatan lain maksudnya? Lalu kepada siapa lagi saudara? Bukankah kalian yang memanggil dia Tuhan? Bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya? Kan kalian, bukan Islam. Lalu ketika Yesus Tuhan Yesus disalib itu kan di samping-sampingnya juga ada orang salib bang. Kenapa nggak di istilahnya tuh kejahatan itu nggak mereka berkerja sama itu bang? Maksudnya? Kenapa dianalogikannya itu bahwa Tuhan Yesus yang salah gitu? Padahal yang di sebelah juga ada yang salib juga pada saat penyaliban itu. Lah, kenapa siapa harus yang Tuhan Yesus yang disalahkan terus? Istilahnya seperti itu. Siapa yang menyalahkan? Kan kalian yang menyalahkan. Bukan, maksudnya tuh dianggap bahwa menjahati atau penjahat lah istilah. Padahal kan ketika Tuhan Yesus disalib itu kan ada juga di sampingnya itu sebelah kiri dan kanan yang sama-sama digantung di tiang itu Pak. Bagaimana polanya ya? Paulus lah yang mengatakan itu, bukan saya. Kalau dalam iman saya, Bung, Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu penggantinya. Buktinya ada itu penyaliban. Iya, memang ada penyaliban, tapi bukan Yesus yang disalib. Dan bukti kebangkitannya pun juga ada ya Bang. Itu menurut kalian. Itu menurut orang Kristen. Sekarang ketika kita berbicara Bible, yang bangkit itu adalah manusia yang sebagai tanda untuk angkatan jahat. Bahkan tanda yang diberi, menurut sejarawan buat menyatakan bahwa saksi bahwa tanah itu kuburan itu kosong, berarti kan memang istilah dan kosong, tapi Yesus dihidupkan Bang. Memang ada penyaliban itu. Memang ada penyaliban. Di Al-Quran juga mengatakan itu. Cuman masalahnya yang disalib ini bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa yang disalib. Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 1. Yesus telah mengetahui sebelum Paskah bahwa telah tiba saatnya dia berpindah dari dunia ke Bapa. Ayo, sebelum Paskah Yesus sudah terangkat ke langit. Artinya yang disalib ini bukan Yesus. Kan gitu. Karena dia lebih dulu terangkat. Sebelum Paskah sudah terangkat duluan.
Berarti yang keluar dari kubur Tadi pun jelaskan. bukan Yesus. Oke, tadi jelaskan dulu abang soal tadi yang saya tanyakan tentang adanya Dajjal, katanya bisa mau turun. Istilah konkretnya dalam Islam itu bagaimana? Sementara itu tidak ada dalam pandangan kami itu istilahnya memberantas, karena Tuhan Yesus saya sudah diangkat ke langit dan tidak akan turun lagi. Yesus turun kedua kali nanti. Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Aku akan datang seperti kilat yang menyambar. Cahayanya bersinar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Akan terjadi matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Ketika aku datang. Ketika Yesus datang, ketika Isa datang, dia membasmi semua yang melanggar aturannya, aturan Tuhan, mengatasnamakan dirinya. Makan babi kan dia yang diatasnamakan. Tidak bersunat kan atas nama dia. Semuanya dia. Maka semua orang-orang jahat yang menggunakan namanya akan diusir oleh Yesus. Matius 7, 22, 23. Kan kalian menjual nama Yesus. Sedikit-sedikit kalian melakukan dosa, Yesus tebus. Sedikit-sedikit kalian tidak taati Tuhan, Yesus sudah membatalkan. Yesus terus yang Anda jadikan sebagai dasar. Kami tidak bermaksud jahat kepada Yesus, kami hanya bertuhan kepada Dia, Abang. Maksud Abang itu salah. Itu jahat itu jahat namanya. Makanya dia mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah Ya, kami memang kita bernubuat? tuhankan, Abang. Nah itulah makanya diusir. Karena kalian menuhankan dia sedangkan dia sibuk menuhankan Elohim. Kenapa dituhankan sementara dia adalah hamba Tuhan? Kesalahan kalian itu di situ. Kenapa bisa begitu? Karena ada kekuatan di dalam diri kalian yang kalian tidak sadari, yang mengatur kalian, menghipnotis kalian, yang kalian tidak sadari. Itulah yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu bukan aku, tetapi hanya Ada sebuah memakai pengakuan namaku. ada sebuah pengakuan dari Thomas, Bang. Abang baca Yohanes 20:28 bahwa memang ada pengakuan dari Thomas yang mengatakan Yesus memang Tuhan, Abang. Itu karena dia cuman kaget, ya Tuhanku, ya Allahku. Sama seperti kami. Ketika kami kaget, takjub, ya Allah, kok bisa begitu? Ya Allah, Alhamdulillah. Bukan berarti yang di hadapan kita ini adalah Allah. Kaget Nah, itu itu. kan persepsi Abang. Persepsi kami kan bahwa si Thomas itu istilahnya apa? Karena kalian Kristen. Orang-orang Yahudi tidak memahami Tuhan turun ke bumi, tidak memahami syarat menjadi Tuhan, lambung bocor, ada bekas paku. Itu bukan syarat menjadi Tuhan. Syarat Tuhan bagi Bani Israel itu adalah maha suci. Yesaya 5:16. Ya kalau sudah manusia nggak maha suci dia. Bukan Tuhan itu kalau sudah manusia. Hanya gara-gara lambung bocor. Bahkan sebelum kematian Yesus itu, jauh sebelum kematian sudah dinubuatkan, Abang. Jadi istilahnya itu memang sakral, dari kebangkitan itu memang istilahnya sakral dalam Kristen kami itu. Saudara pernah mendengarkan sundal bolong? Ya. Luas mana, lebar mana lubang lambungnya Yesus dengan belakangnya yang bolong itu? Masih hidup juga dia? Ya karena setan, Abang. Makanya Yesus, murid-murid Yesus mengatakan dan mengira setan. Lukas 24:37. Itu mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Masa hanya gara-gara bekas tusukan tombak lantas jadi Tuhan? Ya sundal bolong gimana? Udah bolong belakangnya, nggak ada, jantungnya pun hidup.
Abang coba lihat juga lah di Yesaya 9 nomor 5, Baca nomor 3-nya. Nomor Situ sudah 3-nya jelas, itu yang Bang. nomor Oke, 3-nya nomor 3-nya. itu. Coba. Coba Abang sebutkan. Ya bacalah nomor 3-nya. Di situ kuncinya, bahwasanya keadaan yang terjadi pada Bani Israel saat itu harus sama seperti keadaan yang dialami oleh Gedeon. Gedeon menyelamatkan kemudian bangsa Israel dari serangan orang-orang Asyur, orang Midian. Gitu loh. Maka ketika seorang apa di situ? Seorang anak laki-laki datang, juru selamat datang, maka juru selamat ini harus menyelamatkan Bani Israel sama seperti Gideon menyelamatkan kemudian Bani Israel dari Midian. Nah, sedangkan yang datang setelah itu dan yang telah lahir saat itu dan yang melakukan hal yang sama dengan dilakukan Gideon, Raja Yehuda adalah Hizkia. Bukan Yesus. Yesus tidak pernah melakukan kemudian pemenangan Israel terhadap musuh-musuh, nggak ada. Justru Yesus yang dibinasakan. Jadi nggak nyambung. Baca nomor 3-nya Yesaya 9 supaya Anda tahu. Gitu saudara. Ada lagi? Panjang kalau saya bacakan semua, Bang. Apa? Bagaimana? Iya, silakan aja panjang. Simpul-simpul aja, kan Anda sudah sering membacanya. Sama seperti saya simpul-simpul aja. Yang penting saya sudah belajar, saya sudah membaca, saya sudah tahu, saya tangkap betul apa maknanya. Ya sudah selesai. Begitu saudara Anita yang baik. Iya kan? Nah itu kan, ke perpustakaan lagi dia. Karena saya tidak hafal semua, Bang. Ya, istilahnya situ kan tanda-tanda sudah jelas bahwa Apa tuh? semua sudah dinubuatkan. Apa? Bahwa Yesus memang ketika dibangkitkan memang sudah jelas, sebelumnya sudah dinubuatkan jauh sebelum kematiannya juga. Saudara, ngapain harus lari ke nubuat? Kenapa harus ke nubuat? Kenapa enggak Yesus aja? Dia kan sudah datang. Di situ kan dia ngajar, dia mengatakan siapa dirinya. Ya sudah, ikuti aja apa yang dikatakan tentang dirinya. Itulah yang jadi. Karena dia mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan. Sudah jelaskan di 12 nomor 13. Apalagi si Titus ini. Nanti kalau saya bikin surat, terus saya katakan sesuatu yang dahsyat menurut imanmu, kok bilang, wah Bang Suma ini rasul juga ternyata. Bang Juma ini. Yesus tidak mengenal kitab Anda, itu intinya. Jadi jangan serta-merta apa yang tertulis Anda imani. Wah ini Yesus begini loh. Itu catatan orang yang Yesus sendiri nggak kenal. Bahkan ini ada kesaksian benar-benar nyata, Bang Juma. Bukan masalah saya ngarang ya. Misalnya ada seseorang yang memang tadinya Islam nih, Bang. Ini bukan cerita ya, Bang ya. Dia bermimpi ketemu Tuhan Yesus dan pindah ke agama Kristen, Bang. Itu iblis. Didatangin, Bang, ke dalam tapi kayak seperti nyata itu, Bang. Iblis abangku. Baca Matius 23 nomor 39. Baca. Baca itu. Untuk membuktikan bahwa yang datang itu iblis. Apa kata Yesus? Kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gak ada yang bisa melihat Yesus, gak ada. Setelah Yesus terangkat ke langit, setelah diselamatkan dari sebelum penyaliban, dia tidak ada lagi pernah dilihat oleh siapapun. Siapapun. Jadi kalau ada yang melihat dia, itu iblis.
Kata Yesus loh ya, kata Yesus, bukan kata saya. Kata Yesusnya dalam Matius 23, engkau tidak akan melihat aku lagi. Itu. Nah, kemudian Yohanes 13 nomor 1, sebelum tiba hari Sabat, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya dia berpindah dari dunia ke Bapa. Sebelum Paskah, Berarti Yesus sudah tidak ada lagi di dunia. Sebelum penyaliban, Yesus sudah tak ada di dunia. Berarti yang disalib itu betul-betul orang yang diserupakan dengan dia. Berarti yang ditangkap Oke, ya baik. bukan Yesus, gitu. Yang disalib ya bukan Yesus. Jadi maksud abang ini Islam atau Kristen sesat dalam konteksnya seperti apa ini bang? Karena sama-sama Bagus. memandang Tuhan kita itu satu ini bang. Oke, bagus. Pertanyaannya, Islam atau Kristen yang sesat? Oke. Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa nama penyesat yang datang setelah Yesus? Nabi Muhammad atau Yesus sendiri? Tidak ada itu bang. Yesus tidak Hey. ada menyesatkan. Yesus yang mengatakan Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ada penyesat datang memakai nama Yesus dan mengaku Kristus. Pengikut daripada Kristus palsu namanya adalah pengikut Kristus juga. Tidak mungkin dikatakan kami adalah pengikut Kristus palsu. Enggak mungkin. Pasti disebut pengikut Kristus. Nah, siapa pengikut Kristus hari ini? Ya Kristen. Asli atau bukan Kristus yang asli atau Kristus yang palsu yang kalian ikuti? Silakan Anda bahas. Karena Yesus mengatakan kepada Yahudi, bukan kepada Kristen, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi penyesatnya datang memakai nama Yesus, bukan penyesat itu datang memakai nama Nabi Muhammad. Kalau penyesatnya datang memakai nama Nabi Muhammad, berarti Islam. Tapi karena penyesatnya datang memakai nama Yesus, berarti pengikut Kristus atau pengikut Yesus palsu. Namanya apa itu? Kalau pengikut Kristus, apa? Singkatnya apa? Apa pengikut Kristus singkatnya apa? Yang memakai nama Yesus. Kalian kan di mana-mana kalian pergi kan pakai nama Yesus. Berarti yang menggenapi nubuatan itu ya. Silakan Anda jawab sendiri. Begitu kawanku. Ya itu kan dari sudut pandang abang aja itu. Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus. Nah, penyesat itu tampil sebagai apa namanya? Kalau ada KTP-nya, di KTP-nya sebagai nama apa KTP-nya? Penyesat ini. Nah, Brekele atau Yesus? Yesus. Karena penyesatnya mau pakai namanya. Berarti penyesat ini bernama Yesus. Pengikut Yesus namanya? Jawablah sendiri. Ya Kristen Sederhana. abang. Nah, itu pintar. Berarti pengikut Kristus palsu adalah Ya Kristus lah bang, Kristen. itu pintar. Anda mengatakan bukan saya hanya datang sebagai pembawa kebenaran kepada Anda, pembawa berita gembira sekaligus peringatan. Anda mau mendengar silakan, Anda tidak mau dengar juga ya silakan, terserah. Tapi ingat tanggung jawabnya nanti di akhirat. Saya sudah katakan kepada saudara, Anda pun sudah mengakuinya. Yesus mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang selama ini nongol itu bukan aku. Itu bukan aku. Tetapi ada memang yang nongol memakai namaku. Siapa? Kristus Yesus. Tapi itu bukan saya. Itu
Itu iblis, cuma memakai namaku untuk menyesatkan orang. Nah, siapa orang-orang banyak yang sudah disesatkan iblis dalam nama Kristus? Ya, pengikut Kristus. Siapa itu? Jawablah sendiri. Kan begitu abang, sederhana loh itu. Sampai sini paham? Enggak? Belum? Masih malu-malu mengakui? Jujur aja lah bang, jujur. Itulah makanya Masing-masing Islam aja lah dan- bang. Ya, Ya masing-masing memang kita aja. masing-masing saudaraku, nggak mungkin saya maksa. Cuman sekarang kan istilahnya ini kita sharing. Kita sharing kan. Nanti kalau anda masuk neraka kan saya sudah sampaikan. Al-Quran saya mengatakan itu. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Neraka akan kupenuhi dengan manusia. Kenapa? Karena mereka mempunyai hati tapi mereka tidak gunakan. Punya mata digunakan, punya kuping tidak digunakan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Gitu saudaraku. Terima kasih abang sharing debatnya lain waktu. Oke, sama-sama saudara Andreas yang baik. Maafkan saya kalau ada kata-kata saya yang kasar ya. Ya, Tujuan saya hanya untuk edukasi baik saudaraku baik. Nanti ada apa-apa naik lagi ke sini. Kalau masih mau ada sesuatu yang mau dipertanyakan, ada yang ingin mau dibahas, silakan. siap. Silakan teman, masih adakah? Kalau nggak ada kita tutup. Ini kelihatannya Islam semua ini. Halo, selamat malam. Malam bang. Satenya 7 tusuk. Udah mana dia? Masih adakah? Halo, selamat malam. Halo. Masya Allah tembus 2,5 M. Oke saudara Alfredo. Baik abangku baik, makasih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang, turunin aja saya Muslim, terima kasih Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak permintaan teman-teman. Jadi bingung sendiri nih yang mana nih yang non muslim. Ketik satu dong yang non muslim. Tiba-tiba terjeda. Halo. Halo. Asti Sugio.
Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, Bang.